Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Khotimah dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika kelas C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah program stok barang swalayan makmur sejahtera yang menggunakan struktur data, antrian, dan tumpukan. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja kita menuju pada program stok barang swalayan makmur sejahtera. Tampilan pada layar ini merupakan skrip dari program stok barang swalayan makmur sejahtera. Ini merupakan penampakan program yang telah ditulis secara keseluruhan. Pada program ini kita menggunakan 4 header, yaitu yang pertama include your stream. Include your stream ini berfungsi untuk mengenali proses input atau output pada program ini. Biasanya menggunakan perintah seperti chain, count, dan end. Yang selanjutnya include conio.h. Pada header ini digunakan untuk melakukan perintah penghapusan layer atau tampilan output. Perintah yang biasa digunakan untuk include conio.h ini seperti get char, clean skir, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya include stdio.h. Include stdio.h digunakan sebagai standar input atau output sebuah operasi. Yang kalau pada program C++ biasanya terdapat perintah get atau printf atau scanf. Dan selanjutnya include stdlib.h digunakan untuk operasi perbandingan atau konversi. Biasanya menggunakan perintah seperti max atau min. Kemudian ada beberapa variabel yang digunakan dalam program ini, seperti integer, void, char, yang akan digunakan sesuai nilai yang akan ditampung masing-masing variabel tersebut. Selain menggunakan ketiga variabel tadi, program ini juga menggunakan struct untuk mengelompokkan tipe data yang berbeda yang akan digunakan dalam mendeklarasikan sebuah variabel. Misalnya ini struct simple. Jadi struct ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel simple. Pada program ini kita menggunakan dua struktur data, yakni tumpukan dan antrian. Struktur data tumpukan dan antrian sebenarnya hampir sama. Yang membedakan antara tumpukan dan antrian adalah karakteristiknya. Tumpukan memiliki karakteristik LIFO atau last in first out, sedangkan antrian memiliki karakteristik FIFO, first in first out, yang artinya pada tumpukan data yang masuk terakhir
merupakan data yang akan diambil pertama kali. Sedangkan dalam antrian, data yang pertama kali masuk adalah data yang akan diambil pertama kali. Di sini, tumpukan digunakan pada operasi pertama dan operasi kedua, yakni operasi memasukkan barang baru dan buang barang baru. Kedua operasi ini termasuk dalam struktur data tumpukan karena barang yang baru masuk akan ditumpuk atau disimpan terlebih dahulu pada tempat penyimpanan barang sebelum masuk ke dalam swalayan, sehingga barang tersebut akan ditumpuk terlebih dahulu. Dan yang kedua, buang barang masuk ke dalam tumpukan karena berdasarkan dengan karakteristik tumpukan tadi, barang yang akan pertama kali diambil pada tumpukan adalah barang yang terakhir kali diletakkan. Kemudian, sedangkan antrian digunakan dalam pengorganisasian barang yang akan masuk ke swalayan dari tempat penyimpanan. Yang ini pada operasi yang ketiga. Mengapa antrian dilakukan pada operasi ketiga? Karena setelah barang ditumpuk dalam penyimpanan, kemudian barang akan dimasukkan ke dalam swalayan secara berurutan sesuai dengan antriannya. Jadi barang akan diambil pertama kali untuk masuk ke dalam swalayan merupakan barang yang pertama kali masuk. Kemudian untuk mengetahui beberapa stok barang yang ada, kita dapat melakukan dengan operasi yang keempat. Di sini operasi yang pertama input data barang baru. Skripnya terletak pada ini baris ke 57 sampai dengan baris ke 83. Ini merupakan skrip untuk perintah yang pertama atau operasi yang pertama. Selanjutnya void tumpukan atau operasi tumpukan. Untuk melihat data stok barang yang tersisa dan untuk melakukan operasi tumpukan, skrip yang dapat digunakan terdapat pada baris ke 85 sampai ke 98. Sedangkan untuk yang antrian terdapat pada baris ke 100 sampai dengan baris ke 125. Program ini bersifat dinamis dalam artian data akan dimasukkan oleh server. Oke, begitu saja. Selanjutnya kita lakukan compile pada program ini untuk melihat bagaimana hasil atau output dari program ini. Ini merupakan tampilan dari output cek stok barang swalayan Makmur Sejahtera. Untuk melakukan operasi, kita akan memasukkan pilihan yang ada ini. Terdapat 5 pilihan, yaitu masukkan barang baru, buang barang,
masukkan barang ke swalayan, data barang, dan yang terakhir selesai. Kemudian untuk memilih data atau memasukkan barang, kita masukkan pilihan yang pertama. Kemudian masukkan kode barang sesuai barang yang datang. Kemudian tekan enter. Kemudian tuliskan nama barang yang baru saja datang. Setelah itu lakukan lagi enter dan masukkan nama distributor yang telah mendistributorkan barang atau telah mendatangkan barang. Kemudian akan muncul seperti ini: kode barang, nama barang, dan distributornya. Kemudian untuk memulai pilihan lagi, tekan enter. Di sini saya akan memasukkan 4 barang, sehingga saya melakukan seperti proses sebelumnya untuk menginputkan barang baru sebanyak 4 kali atau 4 barang. Yang caranya seperti tadi. Setelah melakukan penginputan 4 barang baru, saya akan melakukan operasi yang kedua, yaitu buang barang. Masukkan pilihan 2 dan tekan enter. Kemudian barang yang tersisa akan muncul, yaitu barang pertama masuk hingga yang ketiga, dan yang dibuang adalah barang yang keempat, yaitu gula, karena ini menggunakan operasi tumpukan, sehingga barang yang terakhir masuk adalah barang yang pertama kali dibuang atau dihapus atau diambil. Kemudian kita akan melakukan operasi yang ketiga, masukkan barang ke swalayan. Pilih pilihan 3. Kemudian barang yang akan masuk ke swalayan adalah barang yang pertama kali masuk ke dalam tempat penyimpanan, yaitu sabun mandi. Kenapa demikian? Karena untuk memasukkan barang ke swalayan ini merupakan operasi menggunakan antrian, sehingga barang yang pertama kali masuk adalah barang yang pertama kali keluar. Akan mencoba mencek data barang yang tersisa di tempat penyimpanan. Kita tekan enter. Kemudian pilih 4. Dan kemudian barang yang tersisa adalah 2, yakni minyak dan pasta gigi. Dengan kode dan nama distributor disertakan juga. Untuk mengakhiri program ini, kita melakukan pemilihan lagi. Pilih operasi yang kelima. Artinya operasi telah selesai dilakukan. Itu tadi sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata atau salah mohon dimaafkan.
Terima kasih telah menyaksikan. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.